Sumedang Sumedang Insun Mega Insun Madangan Impian Sumedang Raharjati Nuka Rahayuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, maka bagi kita berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Halo Bandung yang barusan kita nyanyikan bersama, ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada yang bisa mungkin menyampaikan makna apa tuh yang terkandung di dalamnya? Ya? Boleh? Jadi dari lagu Halo Bandung maksudnya perjuangan masyarakat Kota Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1945. Untuk hari ini, ada yang tidak masuk? Hadir semua. Ada video motivasi untuk kalian, boleh disimak semuanya ya. Change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depan. Tujuan pembelajaran hari ini, guru dan peserta didik berdiskusi melalui pendekatan saintifik atau masih menggunakan metode PBL ya, sama seperti pertemuan minggu lalu. Nah, kemudian di sini hasil yang diharapkannya itu siswa mampu menganalisis penyusunan jurnal umum perusahaan jasa dengan teliti dan tepat. Kita mereview dulu pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Kita membahas apa di pelajaran atau materi minggu lalu? Saya Bu. Boleh? Mengenai bukti transaksi Bu. Kalau nggak salah Ibu juga katanya mau memberikan contoh bukti transaksi. Oke, bukti transaksi. Iya, kebetulan saya bawa nih. Ini apa? Kwitansi. Kwitansi itu salah satu bukti transaksi. Ada yang masih ingat kwitansi ini apa ya? Boleh? Tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima. Untuk penulisan bukti transaksi berupa kwitansi. Ini kwitansinya yang ditulis tangan. Selain kwitansi ada bukti pembayaran. Ini Ibu bawa cek. Pengertian cek itu apa? Boleh. Cek itu perintah dari orang lain untuk melakukan pembayaran melalui bank. Misalnya, Ibu akan mencairkan honor guru-guru. Ya, karena ini di instansi, jadi Ibu nanti akan menuliskan cek atau sejumlah uang yang harus di-payroll oleh Bank BJB. Selanjutnya, nah yang akan kita bahas atau Ibu bahas untuk pertemuan kali ini yaitu jurnal umum. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal umum, Ibu mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak yang punya buku harian atau diary? Biasanya kalau kebanyakan itu perempuan yang punya diary ya. Buku diary itu untuk menuliskan curhatan-curhatan setiap hari. Misalnya kita nyambung ke jurnal umum. Oke, jurnal umum ini ibaratnya buku harian suatu perusahaan. Ya, untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, nanti akan kita bahas di fungsi jurnal ya, apa itu sistematis kemudian kronologis. Nah, pencatatan dilakukan berdasarkan bukti dengan menyebutkan akun yang akan kita masukkan baik ke sisi sebelah debit maupun kredit. Jadi jurnal umum teh buku harian perusahaan. Selanjutnya ada fungsi jurnal. Yang pertama itu ada fungsi pencatatan.
Di fungsi pencatatan ini untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi historis. Fungsi historis di sini untuk mencatat transaksi perusahaan berdasarkan tanggal urutan. Kita harus membuat jurnal umum itu dari transaksi yang terkecil. Misalnya kita ambil atau ada transaksi tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya dalam satu periode transaksi di dalamnya. Nah, itu harus kita buat jurnal umumnya sesuai urutan. Kemudian ada analisis. Nah, untuk fungsi jurnal analisis ini untuk menentukan di sisi mana ini jurnal masuk. Nah, selanjutnya ada fungsi instruksi. Ini sama untuk menentukan sisi sebelah debit atau kredit kas seperti itu ya. Nah, kemudian ada fungsi informatif. Fungsi informatif di sini memberikan informasi bagi pengguna jurnal. Kita akan mencoba membuat analisis jurnal umum dikaitkan dengan mekanisme debit kredit. Bagian jurnal umum itu seperti ini, ada kolom tanggal. Untuk apa kolom tanggal? Untuk mencatat tanggal tentunya. Nah, ini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini untuk menuliskan semua akun baik yang masuk ke sisi sebelah debit maupun yang masuk ke sisi sebelah kredit. Nah, kalian tuliskan di sini. Kemudian selanjutnya ada kolom referensi atau kode akun. Kalian menuliskan nanti di sini nomor kode akun. Nanti akan Ibu berikan untuk kode akunnya supaya kalian tidak bingung ini kode akun yang mana yang akan dipakai seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kolom debit untuk menuliskan nominal uang dia yang masuk ke sisi sebelah debit. Kemudian selanjutnya ada sisi sebelah kredit. Juga itu untuk memasukkan nominal uang yang masuk ke sisi kredit. Oke. Nah, selanjutnya, di sini kalian tulis jurnal umum yang akan kita buat. Kalau misalnya nanti kalian akan membuat posting di sini. Kalau akan membuat worksheet juga worksheet di sini atau ayat jurnal penyesuaian gitu. Jadi sesuai dengan laporan apa yang akan kalian buat. Ini judulnya. Kemudian nama perusahaan. Nama perusahaannya perusahaan apa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah nama perusahaan di sini ada periode. Karena di sini bulan Desember, jurnal umum itu dibuat di akhir periode, maka di sini ditulis misalnya tanggal 30 Desember 2021. Ini supaya tidak terlalu memakan tempat banyak, Ibu buat ribuan rupiah. Perusahaan Maju Jaya adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa servis kendaraan. Di sini ada transaksi tanggal 1 ya. Oke, ini mekanisme debit kredit. Minggu kemarin sudah Ibu sampaikan juga ini ya. Kan contoh ada beberapa untuk kalian supaya lebih paham nanti untuk bahan diskusi kita ya. Yang pertama, ini tanggal 1 Desember diterima per kas. Kas itu kan harta ya? Kita menerima harta. Harta bertambah ada di posisi sebelah debit. Jadi kita masukkan di sini tanggal 1 Desember 2021 untuk keterangannya itu akun kas. Kemudian nomor kode akun atau referensinya itu 101. Tadi posisinya ada di debit atau di kredit, kas bertambah? Ada di debit sebesar 20.000. Tadi diterima per kasnya itu kita nerima kas dari piutang. Oke, berarti piutang kita yang ada di toko Surya itu sudah bertambah atau berkurang? Sudah berkurang. Nah, kalau piutang berkurang berarti posisinya ada di kita masukkan untuk piutang usaha nomor referensinya 102, kemudian posisinya 20.000 di kredit. Nah, selanjutnya harus ada keterangan singkat seperti ini setiap kalian membuat jurnal umum. Untuk apa keterangan singkatnya? Ini untuk mempermudah kalian nanti membuat laporan selanjutnya. Buku besar. Nanti yang akan kita pakai di perusahaan jasa itu yang 4 kolom ya. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami semuanya?
Nah, sekarang untuk transaksi tanggal 2 Desember. Bayar utang. Utang berkurang. Ada di posisi sebelah debit. Kita masukkan dulu satu-satu ya. Nih, tanggal 2 Desember 2021 utangnya berkurang. Kemudian nomor kode akunnya 201. Nominalnya 18.000 di posisi sebelah debit karena tadi kita membayar utang, utangnya berkurang. Lain utang yang berkurang, dibayar utang per kas pada toko bintang. Dia pengaruh kemana lagi? Kasnya berkurang. Itu masuk ke harta. Tadi kata kalian kasnya itu berkurang. Berarti posisinya ada di kredit. Nah, kita masukkan juga di sini kas berkurang. Nomor kode akunnya 101, kemudian posisinya di sebelah kredit karena tadi kasnya itu berupa harta ya, dia berkurang. Singkatnya jangan lupa kalian masukkan toko bintang karena di sini dari toko bintang ya tadi ya. Itu transaksi tanggal kita akan berdiskusi. Ibu sudah bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ini nama-namanya. Sekarang silahkan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kemudian bahannya kan Ibu sudah share di Google Classroom ya. Jadi kalian boleh lihat bahannya yang ada di Google Classroom. Bagi kelompok 5. Sekarang kalian diskusikan di sana di LKPD-nya sudah ada berapa transaksi. Kelompok Dapa. Oke, silakan Dapa. Kelompok 5 ya. Ya, sekarang kita ada kuis. Kuisnya itu di Quizizz. Silakan boleh dibuka HP-nya. Ini siapa yang paling besar ini? Alia. Oke, selamat untuk Alia. Sekarang kita refleksi ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih untuk kalian. Pertama, ini apa yang telah kamu pelajari hari ini? Boleh, silakan. Yang saya pelajari hari ini yaitu pengertian zona umum dan fungsi-fungsi zona umum, diantaranya fungsi pencatatan, historis, instruksi dan informatif. Oke, kita berikan tepuk. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini? Ada nggak sih yang disukai? Oke, boleh. Alia. Jelas menyampaikan materi. Ibu sudah jelas menyampaikan materi. Sudah jelas menyampaikan materi. Selanjutnya, ini apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Boleh, silakan. Jadi saya belum memahami dalam memberikan mekanisme debit dan kredit. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu posting buku besar 4 kolom. Jadi silahkan nanti kalian mempelajari materi posting buku besar 4 kolom ini. Nanti Ibu akan bagikan bahannya di Google Classroom. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Ya. Jurnal ini dalam melakukan penting untuk membuat laporan transaksi keuangan secara kronologis bagi perusahaan. Mungkin Ibu membantu menyimpulkan umum di sini salah satu contoh kecil dari pencatatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Bentuk jurnal umum tadi juga sudah disampaikan sama teman-teman kita, yaitu secara umum terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ada kolom debit, kemudian ada kolom kredit. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke, tadi di awal kita berdoa, sekarang di akhir juga harus berdoa. Jadi Ibu minta tolong kembali kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh.